Sahabat Kompas, teka-teki calon kepala daerah Jawa Tengah kini mengerucut. Bakal ada perang bintang di Jateng setelah diumumkannya Andika Perkasa, mantan Panglima TNI berpangkat Jenderal Purnawirawan TNI. Ia akan bersaing dengan Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal yang juga mantan Kapolda Jawa Tengah. Bakal seru nih. Tapi cukupkah hanya bermodal nama besar di tengah segudang persoalan yang mengimpi Jawa Tengah? Jadi penasaran? Siapa ya yang bisa mengangkat derajat Jawa Tengah? Tonton video ini sampai akhir bersama saya Agustina Purwanti dalam Bongkar Data. Komjen Ahmad Lutfi terbilang kokoh dengan mengantongi dukungan dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Namanya yang kerap disebut berbagai lembaga survei ini juga semakin matang mendulang elektabilitas dengan menggandeng Taj Yassin Maimun, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Sebagai penantang, nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga bukan main-main untuk memperebutkan suara di Jawa Tengah. Andika yang berpasangan dengan Hendrar Prihadi, mantan Wali Kota Semarang, didukung Partai Penguasa Jateng PDI Perjuangan. Tapi jangan terlena, Jateng membutuhkan pemimpin yang punya visi besar untuk mendongkrak perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kenapa begitu? Ya, karena di antara provinsi-provinsi di Tanah Jawa, Jateng cukup tertinggal. Sampai saat ini, 3,79 juta masyarakat Jawa Tengah atau sekitar 10,77% dari seluruh penduduk Jawa Tengah masuk kategori miskin. Meskipun jumlah dan presentasi penduduk miskin terus berkurang, tapi angka kemiskinan di Jawa Tengah terparah kedua di antara semua provinsi di Tanah Jawa. Bahkan, Jateng ini menyumbang sekitar 14,60% penduduk miskin di Indonesia. Impitan kemiskinan ini membuat indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah juga masuk kelompok terendah. Tahun ini, Jateng baru bisa mencapai IPM 73,39% saat DIY dan DKI Jakarta menembus angka 80%. Bahkan, IPM Jateng di bawah rata-rata nasional. Salah satu ukuran rendahnya IPM di Jawa Tengah bisa dilihat dari bidang pendidikan. Untuk level sekolah dasar relatif baik. Hampir semua anak usia SD di Jawa Tengah bisa sekolah. Tapi pada level pendidikan yang lebih tinggi, cukup memprihatinkan. Tingkat penyelesaian pendidikan SMP dan SMA di Jateng terendah di antara semua provinsi di Jawa. Di bidang ekonomi, ukuran rendahnya kualitas dan kesejahteraan masyarakat juga tampak dari tingkat pendapatan penduduknya. Rata-rata PDRB per kapita Jawa Tengah di tahun lalu sekitar 28,2 juta per orang per tahun. Kira-kira sekitar 2,3 juta per bulan per orang. Sementara, rata-rata di Indonesia sudah mencapai 44,1 juta per orang per tahun atau sekitar 3,7 juta per orang per bulan. Itu pun belum terbagi merata. Pendapatan besar baru dinikmati masyarakat yang tinggal di perkotaan atau daerah yang punya industri atau pabrik. Sementara di daerah pedesaan yang mengandalkan pertanian masih minim tingkat pendapatannya. Artinya ketimpangan di Jawa Tengah masih cukup lebar. Lalu, apa kaitannya dengan gubernur dan wakil gubernur? Apakah itu menjadi tanggung jawab mereka? Iya, pilkada bukan hanya soal politik. Pemilihan lokal ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari otonomi daerah. Dua tujuan utama otonomi daerah adalah demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bisa melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Apalagi, gubernur dan wakilnya ini adalah wakil dari pemerintahan pusat yang bertugas di daerah. Sudah tentu mereka punya tanggung jawab yang besar untuk melayani dan menyejahterakan masyarakat. Di Jawa Tengah, PR-nya masih banyak, khususnya di bidang sosial ekonomi. Tapi, perlu diapresiasi bahwa hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD tahun 2022 menunjukkan bahwa Jateng meraih skor tertinggi, 3,71. Standar rentang nilainya antara 1 sampai 5. Skor Jateng cukup tinggi karena selain beberapa indikator tadi, EPPD juga diukur dari pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, hingga keuangan daerah. Ini pun menjadi tantangan untuk pemimpin Jateng berikutnya. Jika mampu meningkatkan kinerja sosial ekonominya, mungkin skor EPPD Jateng juga akan lebih tinggi. Sahabat Kompas, Pilkada serentak 2024 semakin dekat.
Jangan hanya berkutat pada utak-atik politik, sementara masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Saatnya mengembalikan kontestasi kepala daerah ini pada semangat awalnya, mengembangkan potensi daerah dan mengangkat derajat masyarakatnya. Lalu, siapa ya yang mampu memikat hati para pemilih di Jawa Tengah? Kita lihat saja. Salam.